Shalom kekasih Kristus. Tanpa terasa kita sudah masuk hari ke-85 dari tahun 2023. Doa dan harapan saya, kita semua semakin mempunyai pengalaman yang nyata bersama Tuhan. Untuk itu, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini mari kita semakin melekat dalam Tuhan melalui renungan yang kita cintai, agar setiap peristiwa yang kita alami tetap memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan memberi kemampuan dan mengalami kemenangan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat hari yang indah ini. Biarlah kami terus mengalami kemurahan dan kasih karunia-Mu terus melekat dalam kehidupan kami. Pimpin kami untuk dibenahi dengan kebenaran firman-Mu, agar firman yang Tuhan sampaikan melalui renungan ini dapat mencerahkan dan memantapkan kerohanian kami. Tuhan, pimpin kami juga agar setiap firman yang disampaikan terus semakin berakar dan mempercayai bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan adalah Tuhan yang selalu memperhatikan. Tuhan yang selalu memberikan satu kemampuan untuk kami mampu melewatinya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Tuhanlah yang memampukan. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kekasih Kristus, ayat yang baru saya bacakan penggalan dari konteks Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Paulus menceritakan tentang seseorang yang tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Paulus bermegah tentang orang yang ia ceritakan, tetapi tentang dirinya, Paulus tidak bermegah walaupun dasar untuk bermegah ia miliki, di mana ia telah banyak melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam mengembangkan kerajaan Allah. Namun Paulus menahan dirinya, melainkan ia bermegah dalam kelemahannya. Paulus ingin menceritakan penglihatan dan pernyataannya itu untuk menjelaskan tentang kelemahannya, yaitu sebuah duri dalam tubuhnya. Ia menceritakan hal itu supaya musuhnya jangan mencela dia mengenai kelemahannya itu. Paulus menceritakan tentang peristiwa yang menimpa dirinya di balik perkembangan pelayanan yang ia lakukan. Sehubungan dengan perkembangan, dari zaman ke zaman terus terjadi perkembangan, di mana perkembangan zaman merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal itu terjadi karena perkembangan pengetahuan yang terus digali oleh manusia agar memudahkan jalannya hidup. Kemudahan dalam menjalani hidup yang paling menonjol adalah perubahan, entah perubahan sosial ataupun budaya. Dan ini merupakan sesuatu yang selalu terjadi dalam sebuah masyarakat. Masyarakat mengalami perubahan, ada yang siap untuk terjadinya perubahan dan ada yang tidak. Ketidaksiapan di kehidupan dalam menghadapi perubahan terkadang karena berpikir terlalu jauh melihat saat permasalahan menghampiri diri mereka. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah memiliki sikap yang sama ketika mengalami perubahan yang menimbulkan masalah, lalu pikirannya diliputi ketidakpastian? Misalkan baru memasuki hidup untuk membina keluarga baru. Saat mendengar berita banyak anak-anak yang mengalami gizi buruk, lalu sudah mempunyai rasa takut tidak dapat mengemban tanggung jawab sebagai orang tua. Bila memiliki pemikiran dan perasaan seperti ini, kekasih Kristus perlu memiliki ketetapan hati untuk menjadi pribadi yang kuat. Jangan sekali-kali mengizinkan pikiran kita dilemahkan dan juga jangan perasaan kita disusupi oleh rasa tidak aman, karena hal ini dapat menggagalkan kita untuk mengalami terobosan dalam setiap sisi di kehidupan kita. Untuk menang menghadapi hal-hal semacam ini, kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang memampukan. Dalam Yesaya 40 ayat 29 menyebutkan, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dalam Mazmur 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kekasih Kristus, bila kita membaca Alkitab yang memiliki keterkaitan dengan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan kepada hidup manusia,
Tuhan selalu memperlengkapi dan memberikan kemampuan terlebih dahulu kepada manusia saat menerima tugas yang akan diemban oleh manusia. Pada waktu Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci dan berbagai perlengkapannya, Tuhan tidak hanya memberikan petunjuk secara teliti mengenai apa yang harus dibuat dan dikerjakan, tetapi Tuhan telah mengaruniakan kemampuan dengan Roh Allah untuk membangun kemah suci dan perlengkapannya kepada orang yang ditugaskan untuk mengerjakan tugas tersebut. Bahkan Tuhan sendiri yang memampukan mereka untuk mengerjakan setiap tugas yang Dia perintahkan kepada bangsa Israel. Catat dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 7. Ingat, Tuhan bukan pribadi yang ceroboh, tetapi Tuhan adalah pribadi yang sangat cermat dan teliti, bahkan begitu sangat memperhatikan hal sekecil apapun dalam hidup kita. Janganlah meragukan Tuhan ketika Tuhan memerintahkan kita untuk terjun dalam pelayanan. Jangan pula kita berdalih dengan mengatakan tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan pelayanan tersebut, sebab Tuhan sendiri yang memampukannya. Hal yang harus kita lakukan adalah membuka hati dan katakan apa adanya tentang diri kita. Dan hal yang harus kita lakukan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan pernah lupa untuk selalu berdoa meminta penyertaan Tuhan dan tuntunan dari Roh Kudus agar kita dimampukan, dibimbing, dan dituntun untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Sekarang yang harus kita miliki dalam mengiring dan melayani Tuhan adalah ketetapan hati untuk tetap percaya tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk menanggung dan menjalani dengan sendiri, tetapi Tuhan akan memberi kemampuan dan jalan keluar. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Sungguh firman mencerahkan hati kami, pikiran kami, bahkan kerohanian kami. Semakin kami dipacu untuk tetap tinggal dalam Engkau, untuk terus makin berakar di dalam Engkau. Dan kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kami seperti anak yatim piatu yang tidak mempunyai bapa, tidak mempunyai ibu, artinya yang tidak mempunyai harapan. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, sampai hari ini pemeliharaanmu ada dalam kehidupan kami. Bila kami mengingat tentang kehidupan kami di masa-masa yang lalu, Tuhan, kami dalam menghadapi kehidupan sampai saat ini, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memampukan kami, sampai anak-anak kami menjadi anak-anak yang bertumbuh dewasa, bahkan mereka juga masing-masing sudah berkeluarga. Tuhan, kami percaya bahwa semua itu adalah pertolongan Tuhan, kemampuan Tuhan yang Tuhan memberikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.